Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Gita Dadi, nomor induk mahasiswa 2010-22-1048. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang texture pen. Pengertian texture pen sendiri adalah cerpen merupakan salah satu wujud karya sastra berbentuk prosa yang menggambarkan sesuatu tokoh dan lingkungannya yang diiringi dengan berbagai kasus yang menimpanya dan gimana pemecahan buat membongkar permasalahan tersebut. Selanjutnya ada beberapa ciri texture pen, di antaranya yaitu yang pertama, tulisannya pendek, padat dan jelas. Yang kedua, kata terdiri tidak lebih dari 10.000. Yang ketiga, umumnya menggambarkan tentang kehidupan tiap hari dari tokoh. Yang keempat, permasalahan yang dikisahkan ialah permasalahan utamanya saja. Yang kelima, penokohannya simpel, tidak begitu mendalam. Yang keenam, membagikan kesan yang memegang untuk sang pembacanya. Yang ketujuh, alurnya tunggal maupun lurus. Yang kedelapan, tokoh yang terpaut umumnya hadapi konflik hingga menciptakan solusinya. Selanjutnya yaitu struktur bacaan texture pen. Ada abstrak. Abstrak merupakan ringkasan ataupun inti dari cerita pendek yang hendak dibesarkan jadi suatu rangkaian-rangkaian kejadian ataupun dapat pula bagaikan cerminan dini dalam cerita. Selanjutnya ada orientasi. Orientasi berkaitan dengan waktu, atmosfer, serta tempat yang berkaitan dengan jalur cerita dari cerpen tersebut. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara karena serta akibat. Pada komplikasi, umumnya memperoleh kepribadian maupun sifat dari bermacam tokoh cerita pendek tersebut. Perihal ini sebab pada bagian komplikasi kerumitan mulai bermunculan. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi merupakan struktur konflik yang terjalin serta menuju pada klimaks dan telah mulai memperoleh penyelesaiannya dari konflik yang terjalin tersebut. Kemudian ada resolusi. Pada bagian resolusi, pengarang mulai mengatakan pemecahan yang dirasakan tokoh. Yang terakhir yaitu koda. Pada bagian koda, ada nilai maupun pelajaran yang bisa diambil dari cerita pendek tersebut oleh pembacanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik pada sebuah cerpen. Yang pertama ada tema. Tema sendiri adalah pokok atau gagasan utama sebuah cerpen. Kemudian ada tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Selanjutnya ada penokohan, merupakan watak atau karakter tokoh. Ada latar yang dibedakan menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Selanjutnya alur atau plot. Alur atau plot adalah rangkaian kronologi peristiwa. Alur dibedakan menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang sendiri berisi pandangan pengarang terhadap cerpen. Bisa saja pengarang menjadi orang pertama atau orang ketiga. Selanjutnya ada amanat.
merupakan pesan moral yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerpen. Lalu yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa berfungsi untuk memberikan kesan yang lebih menarik dengan menggunakan majas. Lalu saya akan membahas tentang unsur ekstrinsik pada cerpen. Unsur ekstrinsik pada cerpen dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada latar belakang masyarakat, yang kedua latar belakang pengarang, yang ketiga nilai-nilai dalam cerpen. Yang pertama latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat merupakan suatu kondisi tertentu di sekitar yang mampu mempengaruhi penulis di dalam pengarang cerpen. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penulis, diantaranya yaitu ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Selanjutnya, latar belakang pengarang merupakan unsur intrinsik cerpen yang mendorong pengarang untuk menuliskan cerita. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengarang yaitu riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Yang terakhir yaitu nilai-nilai dalam cerpen. Hal tersebut biasanya dapat ditemui di dalam cerpen seperti nilai moral, nilai sosial, hingga nilai budaya. Kemudian saya akan menjelaskan apa sih bedanya tokoh sama penokohan. Tokoh merupakan pelaku yang diceritakan. Ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang melakukan interaksi secara langsung atau terlibat dalam konflik. Yang kedua, tokoh tambahan merupakan tokoh yang hanya diungkapkan dalam cerpen tanpa adanya interaksi yang dilakukan tokoh. Selanjutnya, penokohan. Penokohan sendiri adalah gambaran watak atau karakter. Penokohan dibedakan menjadi 3, yaitu ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis yaitu tokoh yang mempunyai sifat baik pada sebuah cerpen. Selanjutnya antagonis yaitu tokoh yang mempunyai sifat jelek seperti dengki, sombong, dan lain-lainnya. Selanjutnya tritagonis yaitu tokoh penengah dari protagonis dan antagonis. Selanjutnya ada alur. Alur sendiri adalah urutan atau rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Alur dibedakan menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang pertama ada alur maju. Alur maju adalah cerpen dengan peristiwa yang dimulai dari awal sampai akhir. Kemudian alur mundur adalah cerpen dengan peristiwa yang dimulai dari akhir cerita ke awal cerita. Alur mundur juga disebut kilas balik. Kemudian alur campuran. Alur campuran adalah alur cerpen yang merupakan gabungan dari alur maju dan alur mundur. Alur cerita memiliki beberapa skema seperti orientasi atau penentuan peristiwa, rangkaian peristiwa, komplikasi yang memperlihatkan suatu kisah bergerak menuju konflik, serta solusi masalah.
Skema alur cerita ini menjadi salah satu cara untuk membentuk karya sastra. Kemudian ada latar. Latar dibedakan menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang pertama, latar tempat, menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa dalam cerpen terjadi. Latar waktu, menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerpen terjadi. Dan latar suasana, menjelaskan gambaran suasana dalam sebuah cerpen. Latar sendiri adalah keterangan tentang ruang, waktu, dan juga suasana terjadinya peristiwa di suatu karya. Latar juga mempunyai fungsi latar, yaitu untuk menggambarkan kejadian secara jelas agar peristiwa atau kejadian yang telah terjadi dalam suatu karya sastra dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai situasi dalam sebuah cerita. Selanjutnya ada sudut pandang dalam cerpen. Sudut pandang dibedakan menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama adalah pengarang terlibat langsung atau orang pertama dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang aku, saya, dan sebagainya. Pada saat menggunakan sudut pandang orang pertama, Anda seakan-akan menjadi salah satu tokoh dalam cerita yang sedang dibuat. Si pembaca pun akan merasa melakoni setiap cerita yang dikisahkan. Contoh sudut pandang orang pertama yaitu aku sedang mengamati lemari jam yang berdiri kaku di pojok ruangan. Ukiran jati bertuliskan huruf Jawa kuno menjadi saksi bisu kelahiranku. Di tempat ini 20 tahun lalu akan dilahirkan. Seperti itu contoh sudut pandang orang pertama. Selanjutnya, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga adalah pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang seperti dia, mereka, dan sebagainya, atau menggunakan nama tokoh. Sudut pandang orang ketiga terbagi atas orang ketiga terarah dan orang ketiga serba tahu. Atau sudut pandang orang ketiga yaitu sudah 6 bulan ini Naomi terjun pada dunia tarik suara. Ayah dan ibunya tidak ada yang merestui jalur karir yang ia geluti. Ia sampai beradu argumen dengan sang ayah yang memang memiliki watak keras. Keduanya sempat bersitegang sebelum akhirnya dipisahkan oleh sang ibu dengan derai air mata. Baik, sekian penjelasan mengenai teks cerpen dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.